Nama saya Hendrik Setiawan, NIM saya 14052866. Di sini saya berkuliah di kampus IKMI Ristina Cikarang. Kemudian saya jurusan Teknik Komputer semester 6. Saya juga admin di website www.padabaya.com. Motivasi saya kuliah di sini adalah untuk menjadi seorang programmer, di mana program yang saya inginkan adalah menjadi seorang programmer PHP atau web design. Untuk itu, bagi teman-teman yang ingin buat website atau blog bisa hubungi saya. Kemudian saya juga buka instalasi software seperti Windows 7, Windows 8, Windows 10, sekaligus penambahan program aplikasi. Langsung saya bikin ori, langsung saya crack. Jadi full.
Pengertian kewarganegaraan. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Materi pokok pendidikan kewarganegaraan adalah tentang hubungan antara warga negara dan negaranya, serta pendidikan pendahuluan bela negara. Menurut Azra, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM. Sementara itu, Zamroni berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan kesadaran warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis. Demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Pengertian lain didefinisikan oleh Mervin Panjaitan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang diagonal. Sementara itu, Sudijarto mengartikan bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis. Dari beberapa definisi tersebut, semakin mempertegas pengertian civic education atau pendidikan kewarganegaraan. Karena bahannya meliputi pengaruh positif dari pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah, dan pendidikan di luar sekolah. Unsur-unsur ini harus dipertimbangkan dalam menyusun program civic education yang diharapkan akan menolong para peserta didik atau mahasiswa untuk mengetahui, memahami, dan mengapresiasi cita-cita nasional, serta dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai macam masalah seperti masalah pribadi, masalah masyarakat, dan masalah negara. Jadi, pendidikan kewarganegaraan atau civic education adalah program pendidikan yang memuat bahasan tentang masalah kebangsaan dan kewarganegaraan dalam hubungannya dengan negara, demokrasi, HAM, dan masyarakat madani atau civil society yang dalam implementasinya menerapkan prinsip-prinsip pendidikan demokratis dan humanis. Apa sih maksud dan tujuan pendidikan kewarganegaraan itu? Maksud dan tujuannya adalah berdasarkan keputusan Dirjen Dikti nomor 26/Dikti/2000, tujuan pendidikan kewarganegaraan mencangkup tujuan umum, yaitu untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Yang kedua, tujuan khusus agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara Republik Indonesia, terdidik dan bertanggung jawab. Di samping itu, juga tujuan khusus lainnya yaitu meliputi yang pertama,
agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berdasarkan Pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Yang kedua, agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Yang ketiga, agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai perjuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa, bangsa, dan negara. Kemudian kompetensi untuk pendidikan kewarganegaraan itu meliputi yang pertama, mahasiswa mampu menjadi warga negara yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai HAM dan demokrasi. Yang kedua, mahasiswa mampu berpartisipasi dalam upaya menghentikan budaya kekerasan dengan cara damai. Yang ketiga, mahasiswa mampu berpartisipasi dalam upaya menyelesaikan konflik dalam masyarakat yang dilandasi dengan sistem nilai-nilai universal. Mahasiswa memiliki pengertian internasional sehingga menjadi warga negara yang kosmopolit. Yang kelima, mahasiswa mampu berpikir kritis terhadap persoalan-persoalan HAM dan demokrasi. Mahasiswa mampu memberikan kontribusi terhadap berbagai persoalan kebijakan publik atau public policy. Secara umum, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk yang pertama, membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan bertanggung jawab. Kedua, menjadikan warga negara yang baik dan demokratis. Ketiga, menghasilkan mahasiswa yang berpikir komprehensif, analitis, dan kritis. Yang ketiga, mengembangkan kultur demokrasi. Yang keempat, membentuk mahasiswa yang good and responsible citizen. Eksistensi manusia dalam pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan, manusia sebagai subjek sekaligus objek pembelajaran yang mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Pengalaman belajar atau yang disebut learning experience yang diterima mahasiswa menjadi lebih bermakna dan menjadikan pengetahuan yang diperolehnya atau learning to know tersimpan dalam memori yang sejati dan menjadi pendorong untuk selalu belajar tentang masalah demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani atau civil society. Di samping itu, pengalaman pembelajaran yang orientasi humanistik membuat mahasiswa menemukan jati dirinya atau learning to be sebagai manusia yang sadar akan tanggung jawab individu dan sosial. Pengetahuan dan kesadaran diri yang tercipta dari hasil pembelajaran tersebut mendorong mahasiswa untuk melakukan sesuatu atau learning to do yang didasari oleh pengetahuan yang dimilikinya. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa dimaksudkan dalam rangka pembelajaran untuk membangun kehidupan bersama atau learning to live together. Kehidupan kebersamaan tersebut dibangun atas dasar kesadaran akan realitas, keragaman, dan saling memerlukan. Oke, sekarang kita masuk ke materi hak sebagai apa sih itu pengertian dan hak warga negara Indonesia. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan antar warga negara dengan negara,
warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya. Warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi. Menurut Hikam, warga negara merupakan terjemahan dari citizenship. Apa sih citizenship itu? Citizenship adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Secara singkat, Korniatmanto S. mendefinisikan warga negara adalah dengan negara anggota negara. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Dalam pengertian warga negara, secara umum dinyatakan bahwa warga negara merupakan anggota negara yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya merupakan suatu yang niscaya ada. Dalam konteks Indonesia, hak warga negara terhadap negaranya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di antara hak-hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar adalah hak asasi manusia yang rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 26, pasal 27, pasal 28, dan pasal 30 serta pasal 31, yaitu yang berbunyi sebagai berikut. 1. Pasal 26 ayat 1
Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pada ayat 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian yang kedua, pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada ayat kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang Dasar. Dan yang keempat, pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Dan ayat 2, syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-Undang Dasar. Dan yang kelima, pasal 31 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Sedangkan contoh kewajiban yang melekat bagi setiap warga negara antara lain, yang pertama, kewajiban membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dengan warga, membela tanah air, membela pertahanan dan keamanan negara, menghormati hak asasi orang lain, dan memenuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan, dan berbagai kewajiban lainnya dalam undang-undang. Prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warga negara adalah langsung atau perwakilan dalam setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut, sehingga
jika sadar dan menganggap hak dan kewajiban tersebut sebagai bagian dari kesepakatan mereka yang dibuat sendiri. Gimana sih cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia? Tentunya ini menjadi pertanyaan beberapa warga asing yang masuk ke Indonesia. Adapun cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia meliputi sebagai berikut. Yang pertama, karena kelahiran. Artinya, bisa membuktikan dengan adanya akta kelahiran. Yang kedua, karena pengangkatan. Apa sih maksud dari pengangkatan itu? Yaitu adanya kutipan pernyataan sah buku catatan pengangkatan anak asing. Kemudian syarat yang ketiga, karena dikabulkannya pemohonan, yaitu adanya petikan keputusan presiden tentang pemohonan tersebut tanpa pengucapan sumpah dan janji setia. Yang keempat, karena pewarganegaraan, yaitu adanya petikan keputusan presiden tentang pewarganegaraan tersebut yang diberikan setelah pemohon mengangkat sumpah dan janji setia. Yang kelima, karena perkawinan. Yang keenam, karena turut ayah dan atau ibu. Yang ketujuh, karena pernyataan, yaitu adanya surat edaran Menteri tentang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dengan pernyataan. Cara mendapatkan kewarganegaraan. Cara yang pertama adalah melalui permohonan atau naturalisasi. Persyaratannya adalah pemohon minimal berusia 18 tahun atau sudah menikah. Selanjutnya, telah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Kemudian, sehat jasmani dan rohani, mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan mengakui Pancasila dan UUD 1945. Tidak pernah dipidana penjara selama 1 tahun atau lebih. Dengan berkewarganegaraan Indonesia tidak menimbulkan kewarganegaraan ganda. Selanjutnya, memiliki pekerjaan dan berpenghasilan tetap. Yang terakhir adalah membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Berikut adalah prosesnya. Pertama, pemohon mengajukan permohonan kepada Presiden melalui Menkumham. Permohonan harus berisi mana lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status kawin, alamat pemohon, pekerjaan, dan keterangan negara asal. Berikut adalah yang harus dilampirkan: fotokopi akte kelahiran, akta perkawinan, perceraian atau kematian, surat imigrasi, fotokopi kartu izin tinggal tetap, dan dokumen lain seperti keterangan sehat jasmani dan rohani, serta surat pernyataan dapat berbahasa Indonesia. Setelah permohonan diajukan, kelengkapan dokumen diperiksa pejabat. Jika lengkap, dilakukan pemeriksaan substantif. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan ke pemohon. Setelah pemeriksaan substantif, permohonan disampaikan kepada Menkumham maksimal 45 hari dan diperiksa. Kemudian disampaikan kepada Presiden paling lambat 7 hari. Presiden harus memutuskan maksimal 45 hari. Jika dikabulkan, diberitahukan serta tulis kepada pemohon dan diserahkan tembusan kepada pejabat, Menkumham, dan perwakilan negara asing. Jika ditolak, harus dikembalikan paling lambat 3 bulan disertai alasan. Setelah dikabulkan, dalam waktu 3 bulan pemohon harus bersumpah, dicatat dalam BAP, dan dijadikan bukti di kantor imigrasi. BAP harus diserahkan kepada pemohon maksimal 14 hari. Kemudian, Menteri mengumumkan kewarganegaraan pemohon. Biaya untuk mendapat kewarganegaraan melalui permohonan adalah 5 juta tiap permohonan dan biaya administrasi 500.000 tiap permohonan.
Yang kedua, berdasarkan perkawinan dengan warga negara Indonesia. Satu, persyaratan. Yang pertama, telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan WNI. Sudah bertempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut dan atau sudah bertempat tinggal di Indonesia selama 10 tahun tidak berturut-turut. Perolehan kewarganegaraan tidak mengakibatkan berkewarganegaraan ganda. Dua, proses. Pernyataan untuk menjadi WNI disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai sesuai dengan format yang telah ditentukan ke kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM dengan melampirkan 1. Fotokopi kutipan akte kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. 2. Fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. 3. Fotokopi kutipan akte perkawinan atau buku nikah pemohon dan suami atau istri yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. 4. Surat keterangan dari kantor imigrasi di tempat tinggal pemohon yang menerangkan bahwa pemohon sudah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 5. Surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian tempat tinggal pemohon. 6. Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon yang menerangkan bahwa setelah pemohon memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, ia kehilangan kewarganegaraan negara yang bersangkutan. 7. Pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 8. Pas foto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar. Yang kedua, selanjutnya pejabat Departemen Hukum dan HAM melakukan pemeriksaan kelengkapan pernyataan yang disampaikan oleh pemohon beserta lampirannya. Ketiga, dalam hal kelengkapan pernyataan dinyatakan lengkap, maka pejabat bersangkutan akan menyampaikannya kepada Menteri dalam jangka waktu 14 hari kerja terhitung sejak tanggal pernyataan diterima. Keempat, selanjutnya Menteri terkait akan memeriksa kelengkapan pernyataan tersebut dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima oleh pejabat. Kelima, dalam hal kelengkapan pernyataan telah lengkap, Menteri terkait akan menetapkan keputusan memperoleh kewarganegaraan Indonesia yang dibuat menjadi 4 rangkap dalam waktu paling lambat 30 hari sejak diterimanya kelengkapan pernyataan tersebut dari pejabat. Keenam, dalam hal permohonan kewarganegaraan tersebut ditolak karena akan menyebabkan kewarganegaraan ganda, maka Menteri terkait akan memberitahukan kepada pemohon melalui pejabat dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal penolakan pernyataan. Ketujuh, pemohon wajib mengembalikan semua dokumen yang berkaitan dengan statusnya sebagai orang kepada instansi berwenang dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Menteri bersangkutan. 8. Selanjutnya Menteri akan mengumumkan nama orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia. Tiga,
Biaya permohonan kewarganegaraan berdasarkan perkawinan sebesar Rp2.500.000 per permohonan. Biaya pemberian salinan keputusan Menteri mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan perkawinan dan biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam berita negara sebesar Rp500.000 per permohonan. Yang ketiga, pemberian kewarganegaraan oleh Presiden. Kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan oleh Presiden kepada: pertama, orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan meningkatkan kemajuan khususnya di bidang perekonomian Indonesia karena alasan kepentingan negara. Kedua, orang asing yang karena prestasinya luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, atau keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia karena telah berjasa. Kemudian masuk ke asas kewarganegaraan. Yang pertama, ada yang namanya asas ius sanguinis dan asas ius soli. Apa sih yang dimaksud dengan asas ius sanguinis dan asas ius soli? Yang pertama, asas ius sanguinis adalah asas keturunan atau hubungan darah, yang artinya bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orang tuanya. Sedangkan asas ius soli adalah atas daerah kelahiran, artinya bahwa status kewarganegaraan dapat diperoleh seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya di negara tersebut. Kemudian yang kedua ada yang namanya bipatrid dan apatrid. Bipatrid itu apa sih? Bipatrid adalah dwi kewarganegaraan, timbul apabila menurut peraturan dari dua negara terkait seseorang dianggap sebagai warga negara kedua negara itu. Sedangkan untuk apatrid atau yang disebut dengan tanpa kewarganegaraan, timbul apabila menurut peraturan kewarganegaraan seseorang tidak diketahui atau tidak diakui sebagai warga negara dari negara apapun. Masuk ke materi selanjutnya, pengertian pendidikan pendahuluan bela negara atau yang sering disebut PPBN. Pembelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bagi warga negara Indonesia, usaha pembelaan negara dilandasi oleh kecintaan pada tanah air atau yang sering disebut wilayah Nusantara dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia. Dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar negara serta berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara dan yurisdiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa sih maksud dan tujuannya adanya PPBN ini? Maksud dan tujuannya adalah yang pertama, usaha pembelaan negara tertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya. Kesadaran demikian perlu ditumbuhkan melalui proses motivasi untuk mencintai tanah air dan untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Proses motivasi untuk membela
negara, dan bangsa akan berhasil jika setiap warga negara memahami keunggulan dan kelebihan negara dan bangsanya. Di samping itu, setiap warga negara hendaknya juga memahami kemungkinan segala macam ancaman terhadap ekosistem dan eksistensi bangsa negara Indonesia. Dalam hal ini, ada beberapa dasar pemikiran yang dijadikan sebagai bahan motivasi setiap warga negara untuk ikut serta membela negara Indonesia. Yang pertama, pengalaman sejarah perjuangan RI. Yang kedua, kedudukan wilayah geografis Nusantara yang strategis. Yang ketiga, keadaan penduduk atau demografis yang besar. Yang keempat, kekayaan sumber daya alam. Yang kelima, perkembangan dan kemajuan iptek di bidang persenjataan. Yang keenam, kemungkinan timbulnya bencana perang. Sekian itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.